sekali lagi video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Mendukung Injil, emang kalian kita pinjil? Ya. Kita pinjil. Emang kalian kita Ya, pinjil? perjanjian baru. Ya, Oh, perjanjian baru coba Injil. buktikan itu Injil Yesus. Emang Yesus orang apa di situ? Orang Nggak, yang mau Yahudi saya tanyakan dong, ini. orang mana? Oke, Injil emang menggunakan bahasa apa? Injil Iya. itu bahasa Aram, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Oh, perjanjian baru kalian menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Diterjemahkan LAI dari bahasa originalnya apa? Kalau sejarah itu dia diterjemahkan dari, kalau yang terbaru ya, yang terbaru ini diterjemahkan dari Ibrani, Aram. Kalau yang lama itu sebelum tahun 72, dengar dulu. Sebelum tahun 72 itu kan dari bahasa Belanda. Seorang pater Ludwig. Bahasa Belanda make inilah kan. Ini gak nyambung berarti ya. Dengar dulu ya, Ini gak Bang. nyambung. Jadi sebentar, izin. Inilah si Luther. Luther menantang saya dari kemarin, ayo diskusi dengan saya. Original Bible kau saja nggak tahu kau. Nggak, original Bible kau yang diterjemahkan. Oh, yang oleh ditanyakan LAI original. Dari Yang bahasa ditanyakan apa? Dari bahasa apa original Bible kau perjanjian baru? Oh, original Bible itu kalau perjanjian lama itu Ibrani. Kalau Perjanjian baru. Ah. Ah, itu Yunan. Oh, Bahasa jadi Athena Yesus sih orang sebenarnya. Yunani. Yang di Bible kau Yesus orang Yunani. Semua saat itu dikuasai oleh kerajaan Romawi, ya, Bizantium. Saya pengen tahu Jadi deh bahasa Yunani Injilnya itu Yesus, bahasa Injilnya Yesus. internasional. Iya, bisa tunjukkan sama saya Injilnya Yesus bahasa Yunani, menggunakan bahasa Yunani dia. Ya, ditulis oleh para rasul itu dalam bahasa Yunani. Rasul siapa yang Bukan orang Yesus Yunani? berbahasa Yunani. Yesus berbahasa Rasul Aram siapa? ya. Gimana? Ya, Yesus. Bukankah orang Yunani itu bersunat? Nggak tahu ya, sunat atau nggak sunat itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada highly. Tidak ada nilai. Oh. Ya, sekarang pertanyaan saya begini. Mbak, Yesus aku kasih orang- tahu ya Mbak Nora. Yesus orang Mbak Nora Yahudi. Aritonang. Yesus orang Yahudi, Bang Luther. Yesus orang Yahudi. Kenapa dia ikut bersunat? Nah, sekarang Yunani kenapa tidak bersunat? Bukankah kalian mengklaim kalian pengikut Yesus? Yesus tidak memerintah untuk bersunat. Ya. Aku Kalau mau Yesus kasih tidak tahu ya Mbak ya. memerintah untuk bersunat, kenapa dia bersunat, Luther? Ya itu kan orang tuanya gitu loh. Supaya dia terdata, terhitung sebagai warga Yahudi. Supaya tidak dikejar-kejar Herodes. Gitu. Nah, oh bukan, dia mengikuti milah Abraham, bapak leluhurnya. Bukan, tapi itu aturan-aturan pemerintahan juga. Tidak ada aturan pemerintahan. Kau ngawur, kau baca di dalam kitab Kejadian, perjanjian kekal antara Abraham dengan Elohim. Engkau harus menyunatkan keturunanmu. Yang tidak disunat harus dimusnahkan. Pertanyaan saya, kenapa kalian mengaku pengikut Yesus tetapi kalian tidak bersunat? Yesus tidak mengulangi penekanan sunat ya dalam ajaran Injilnya. Tetapi Yesus melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya Abraham. Bukan Yesus melakukan. Bukan Yesus melakukan, itu Yesus orang tuanya. melakukan. Ya Maria, itu kan umur 8 hari. Betul. Sekarang kenapa orang tuamu tidak menyunatkan kamu? Bukankah orang tuamu juga Enggak, karena kita mengikuti Yesus. Karena kita datang? sunat itu, saya tidak percaya itu perintah dari Allah. Kenapa? Masyarakat di sini saja itu sunat, tapi bukan Kristen, itu adat istiadat. Kamu datang saja ke daerah saya,
di sini Nggak ada usah ke daerahmu. masyarakat Katolik yang menjalankan Kau adat. kan pengikut sunat. Yesus, kau kan pengikut Ya. Paulus. Ngapain saya datang ke daerah kau untuk membuktikan kalian pidong Ya, kalian saya itu mau sunat atau buktikan tidak? bahwa sunat itu Sekarang ayo kita buktikan sunat bahwa itu itu bukan ajaran- perintah Allah, kata kau. Nggak, kita ajaran buktikan. purbakala, bukan ajaran Tuhan. Oke, kita buka di dalam Kejadian. Ayo, kita buka di dalam Kejadian. Sunat itu adat istiadat, Mbak, yang harus ditinggalkan. Kita buka di dalam Kejadian. Jangan modal congor lah kau. Oke, Makanya kau mau nantang saya. udah. Buka. Enggak, kau buka juga. Saya Kau buka nantang ini. juga. Saya nantang, saya Oh, buka buka Kejadian. juga. Ya, udah, oke. Saya buka Kejadian nomor Oh, berapa? buka Udah. juga. kasih tahu. Kejadian Kasih tahu. 17. Kejadian 17. 17, oke. Ayo kita baca ya. Apakah itu perintah 17 Tuhan, berapa? Elohim atau tidak? 17 Kau ayat diam berapa? dulu. Sebentar. 14. Gak usah dari 14. Dari 9. Dari 9. Saya bacakan. Lagi firman Elohim kepada Abraham. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Dari Engkau Mbak, dari 8 ya, dari 8. Saya minta izin dari 8. Oke. Dari 9, dari 8. kepadamu dan keturunan dan Delapan ya? kepadamu. Dari 8. Kau diam dulu, jaringanmu tuh jelek. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Lagi firman Elohim kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku, nomor 10-nya, yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Berikutnya, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal, alias abadi. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Sederhana itu. Sebentar, di-mute dulu dia. Ini dikatakan bagi keturunannya Abraham harus melakukan perjanjian antara Abraham dengan Elohim, perjanjian kekal, abadi, harus disunat. Keturunannya siapa? Dari Nabi Ishak. Dari Nabi siapa? Nabi Ismail. Sampai kepada baginda Rasulullah. Dari keturunannya Nabi Ismail. Nah, pertanyaan saya, Kristeng ini keturunan dari siapa sehingga tidak bersunat? Oke, itu pertanyaannya. Silakan. Oke, dengar ya. Jadi dari 8, mengapa ada perjanjian disuruh kulit katanya dikerat? Dengar dulu. Nah, itu berangkat dari ayat 8. Kepadamu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Perjanjiannya itu tanah Kanaan, tetapi diberi kepada Abraham yang orang Kasdim. Gitu loh. Untuk dia diami di situ, beranak cucu di situ. Tetapi dengan catatan, kamu harus beriman kepada Allah. Nah, itu dibikin dengan ikatan perjanjian sunat, gitu loh. Nah, Yang itu kamu apa? jelaskan ini pakai Terkait data lah. apa? Dengar dulu. Enggak, Tadi yang ada saya- ngeyel. enggak, tunggu dulu. Dengar Saya dulu. akan protes. Dengar Kalau dulu. kamu tuh tidak sesuai dengan kitabmu. Di mana di situ katanya harus beriman?
Nggak ada dikatakan di situ harus Itu beriman. bagi orang yang tinggal di Yerusalem, tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu harus disunat. Bongoknya Gitu. minta ampun. Bukan Saya baca kalian dari tinggal 8. Kau diam. Kau ini bongoknya. Ini makanya saya di bilang Kristen Madura. ini Apakah tidak bisa kalian itu membaca. budak yang dibeli oleh Abraham? Diam. Kau baca, kau telaah baik-baik perkataannya ya. Kau diam dulu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Itu bodohnya, bot. akan itu apakah sudah? Akan itu apakah sudah? Akan itu apakah sudah? Hah? Nggak Akan punya itu apakah akal. sudah? Gitu. Sekarang saya tanya, tanah Kanaan di mana? Tanah Kanaan Kanaan di itu mana? di Israel. Di mana? Iya, Israel sekarang. Israel. Bongoknya ya. Baru tahu saya ini ada orang bongok seperti itu. Tanah Kanaan di Jadi- Israel. Indonesia aku pikir. Aduh, tolonglah, kau belajar sejarah Ini dulu. berani-berani jangan mute kalian. Ini Enggak kok, tunjukkan yang hebat. Ayo, mana? ini yang mau menantang saya, sejarah tidak tahu. Aduh, tolonglah. Nah, tanah Kanaan di mana? Tanah Kanaan di mana? Di Indonesia? Aduh. Di Sumatera? Enggak, Aduh. kok cari sendiri deh. Ya, saya ternyata berdiskusi sama orang botol. Itu Kanaan. Ya. Sekarang aku tanya, Yebus, orang Yebus. akan itu sudah atau belum? Akan itu sudah atau belum? Akan atas apa? Akan apa? Tiba-tiba Weh, akan. bongok berarti. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan. Berarti apakah mereka sudah ada di tanah Kanaan? Ya di Kanaan itu. Dia sudah berada di Kanaan. Mana orang Israel di tanah Kanaan? Di mana? Tunjukkan datanya sama saya. Di Ya mana Abraham mereka itu sudah di tanah Kanaan. Tanah Israel. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah, ya Terus Rabbi. gimana? Gimana? Kanaan Jangan, gimana? Umi Nora jangan ini jangan. Saya baru Dia tahu ngerti tanah sejarah. Kanaan itu ada di Mesir. Kalau memang tanah Kanaan ada di Mesir, kenapa Nabi Musa membawa keluar bangsa Israel dari tempat perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan itu ada di Israel. Pertanyaan Masa saya ngomong di Israel, dengarnya manakah Mesir. tanah Kanaan? Loh, Israel di mana sekarang keberadaannya? Ya Israel di Israel Israel. Masa di mana? Itu Mesir? di mana? Di Egypt? Apa? Itu di mana? Aduh. Di mana itu? Di Yerusalem. Di mana itu tanah Kanaan? Yerusalem. Allahu Akbar. Ini saya diskusi sama orang botol ya. Aduh. Kali ya. Kamu belajar sejarah dari mana? Ini yang sekarang menjadi bahan apa ya? Bahan PR untuk PBB semua. Kalian Dia tidak ngawur tahu ya. kalau tanah Kanaan di mana. Allahu Kanaan Akbar. itu sudah masuk di tanah Israel sekarang ini, hari ini. Aduh, dia baca tapping nggak sih tanah Kanaan itu di mana? Makanya selalu mau direbut sama orang Israel. Hello, botol. Memang betul Yeremia 4:22. Halo, Sungguh botol umatku ini. Mereka bodoh dan Palestina nanti tolol. hancurin, nggak ada Allah kalian turun tangan. Kenapa? Karena kalian itu putar balik. Turunkan dia. Turunkan Nggak dia. ada Allah di sana tuh turun. Oh, bantu umat. Gak usah menghujat. Yesus mau aja dibangkitkan kok sama Allah. Gimana sih? Udah orang Ya, itu silakan hari perjanjian ini. kekal. Padahal kita belum ke kejadian 17:14 ya. Dan orang yang dari sunat yakni laki-laki tidak diperat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Belum Nah, masuk ke situ. Oke, lanjut. keluar. Ya. Namanya perjanjian kekal itu ya nggak bisa dibatalkan. Memang kebanyakan dari teman-teman Kristen kita tuh nggak tahu tentang sejarah dari Alkitabnya sendiri gitu. Jadi dia nggak tahu itu sejarahnya di mana, Kanaan itu di mana, apa sekarang seperti apa enggak gitu loh. Dia nggak mau cari tahu itu. Sedangkan kita kalau mau belajar Alkitab ya memang harus cari tahu itu gitu loh. Nggak asal ngomong. Dan mereka sendiri nggak paham tentang kitab mereka. Terbukti tadi kan gitu loh. Ya, Ya, Umi, mari. Umi lanjut, Umi. Nih Atin. Selamat siang Atin. Monggo dibuka mute-nya, barangkali mau berdiskusi. Nah, sedikit ya. Tanah Kanaan Oke, itu
tanah Kanaan itu terletak itu ya perbatasan Gaza, Palestina. Ini yang sekarang direbutkan gitu loh. Itu yang sekarang direbutkan. Makanya itu, belajar dulu kau Kuculuk. Tanah Kanaan di Yerusalem. Cemananya kau ini, aduh. Tanah Kanaan itu meliputi negara Libanon, Suriah, ya kan, Yordania, apalagi itu. Gitu loh, Palestina termasuk. Aduh, ada suara anak-anak. Nah, jadi makanya konflik yang sekarang ini terjadi kepada saudara-saudara kita, yaitu Zionis Israel itu mau merebut itu. Jangan cakup bangsa Israel ya, Zionis kita katakan. Gitu loh. Ya lanjut yang lain. Oke, mungkin teman-teman yang mau menambahin tentang apa namanya? Tentang Kanaan ya, yang ngerti sejarah, monggo silahkan. Saya kalau masalah itu kurang begitu paham ya. Iya, saya tambah sedikit dari Dagu. Tertulis di Al-Maidah ayat 21 ya, maksud dari ayat tersebut adalah tanah Palestina yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Yahudi selama mereka. Saya akan buka datanya ya. Iya, tercantum di Al-Quran juga bahwasanya Palestina ini tanah yang diberkahi. Ya. Nah ini ayatnya juga ada di Al-Anbiya ayat 151 ya. Sungguh kami telah menuliskan dalam Sabur setelah tertulis di dalam Asik ya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Nah, ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab seperti Taurat, Sabur, Injil, dan Al-Quran. Bukan Bible di sini yang diturunkan. Ya gitu deh. Ya, dan nanti lanjut. Oke, terima kasih ya Bang Da. Ayo teman-teman, nih Atin, silakan dibuka mic-nya. Tin, guys, dibuka mic-nya dulu. Aduh, gimana ini? Aduh, Nabilu terdadah. Atin. Oke, saya turunkan saja Atin daripada antum tidak ngapa-ngapain di sini. Kenapa jadi berhala semua nih Oten? Ayo Oten buka mute-nya deh. Kabur malah. Kan Bang, ya daripada nggak ngapa-ngapain. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik, monggo dengan Bunda Nora. Silahkan naik ke sini. Kita berdiskusi dengan kepala dingin, berdata ya, tidak ngibul, tidak bernarasi liar gitu. Supaya saya naik. Oh, jadi saya selalu kalau Anda butuh piala bukan di sini tempatnya gitu. Mari kering tinju sama saya, ada nanti itu ininya pialanya ya. Kalau diskusi nggak ada pialanya. Maaf nantilah. Nabi Luther mau naik ini, jangan udah Nabi Luther, aduh antum itu nggak berdata. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik gitu. Siapa lagi nih? Oke, baik kita terima ya.